Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya sendiri, Iqbal Maulana Sardi, dan di samping saya Gusnia Paramita. Pada acara TV Mandua Kota Baru Padang Panjang dalam program Kursi Kupas Profesi. Memberikan informasi dari hati nurani. Oke pemirsa, sahabat setia Mandua Kota Padang Panjang, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial di antara kita semua. Siapa itu Kak Nia? Bapak Husnul Basir, yang merupakan Kepala Urusan Tata Usaha Mandua Kota Padang Panjang. Nah, mari kita sapa narasumber kita Kak Nia. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ya, Iqbal. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak, terima kasih sebelumnya Pak, Bapak telah bersedia hadir di acara kita dengan waktu Bapak yang sangat sibuk, tapi Bapak memberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang, cerita hangat Pak ya, ngobrol hangat gitu Pak ya. Mungkin nih, ada beberapa pemirsa kita, pemirsa atau penonton setia Mandua Kota Padang Panjang kita yang belum kenal dengan wajah baru di Mandua Kota Padang Panjang ini Pak. Gimana kalau misalkan Bapak ta'aruf dulu Pak, supaya penonton kita tahu dengan Bapak gitu. Silakan Bapak diberikan. Baik, terima kasih. Mungkin pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Basir. Kemudian saya berasal dari daerah Canduang, Agam, Kabupaten Agam. Ya. Anak berapa Pak? Alhamdulillah sampai hari ini anak saya 2. Itu yang nomor 1 kelas 4 MIN, yang nomor 2 itu kelas 1 di MIN. Istri masih 1 Pak? Ya, istri saya masih 1. Atau mau buka cabang gitu Pak? Enggak Pak ya? Ya, cukup 1. Cukup 1 Pak. Istri ya? cukup 1. Berarti nggak ada cabang, nggak ada sholat lagi Kak ya? Iya, Maaf, iya, Kak. iya. Iya. Kurang lebih udah 2 minggu Bapak di sini. 3 minggu ya Pak ya? Gimana nih perasaan Bapak setelah dilantik sebagai kaur di Mandua Kota Padang Panjang? Ya. Mungkin ada semacam perasaan luar biasa ya. Diizinkan bergabung dengan sekolah yang luar biasa, yang isinya ada guru-guru yang hebat-hebat, ada siswa yang hebat-hebat, dan kita juga tahu ada alumni Mandua Kota Padang Panjang yang juga sudah hebat-hebat semua dan ada di mana-mana seperti itu. Sebelumnya nih Pak, sebelum Bapak bergabung di madrasah kita ini, Ya. Bapak kan baru 3 minggu nih, 3 minggu kurang lebih Pak ya. Sebelumnya profesi Bapak itu sebagai apa kalau boleh tahu? Ya. Sebelumnya saya itu dipercaya sebagai ajudan Kakanwil Kemenak Sumbar. Ajudan Pak? Iya, Masya ajudan. Allah. Ajudan ini orang-orang penting yang berada di samping-samping pejabat nih Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi biasanya dalam kesehariannya kita sebagai ajudan itu bertugas untuk melayani kepentingan kebutuhan kedinasan pimpinan. Gitu. Dan kita akan mendampingi kemana beliau turun. Gitu. Berarti kalau sebagai ajudan, Bapak sering dong ngobrol-ngobrol sama pejabat-pejabat penting lainnya gitu, ya Pak? Seperti itu Pak? Ya, untuk kepentingan koordinasi kedinasan memang kita kadang-kadang dituntut untuk komunikasi dengan pejabat-pejabat lain gitu. Berarti otomatis Bapak sudah banyak dikenal ya di Sumatera Barat khususnya, 19 kabupaten gitu Pak ya? Ya, insya Allah harus dikenal semuanya. Masya Allah, itu sangat bangga kami di Mandua Kota Padang Panjang ini. Ya. Itu salah satu kebanggaan bagi kami. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang keadaan Mandua Kota Padang Panjang selama Bapak menjabat di sini? Mungkin yang perlu kita ketahui bahwa Mandua Kota Padang Panjang ini adalah sekolah nasional. Bahwa di Indonesia ada 10 MAN
yang salah satunya adalah MAN 2 Kota Padang Panjang Ya, benar yang sekali. mempunyai program khusus ya, program PK betul. atau MAN PK. Dan kemudian perlu juga kita ketahui bahwa satu-satunya MAN PK yang dipisahkan dari induknya itu adalah di MAN 2 Kota Padang Panjang. Nah, di sekolah lain, di tempat lain di Indonesia itu bahwa semua MAN PK itu bergabung dengan induknya. Nah, di MAN 2 Kota Padang Panjang itu satu-satunya yang dipisahkan. Ini sebenarnya sebuah prestasi nasional, prestasi yang cukup bagus. Dan kemudian kita juga kemarin alhamdulillah kita kan juga dapat semacam bantuan hibah tanah dari Pemko Kota Padang Panjang. Alhamdulillah. Maka itu akan makin memberikan kita kesempatan untuk lebih membesarkan lagi MAN yang program keagamaan. Itu yang di Islamic Center ya Pak? Ya, yang di Islamic Center. Itu rencananya untuk dibangun apa ya Pak? Tanah yang dihibahkan itu? Mungkin rencana kalau dulu kan pihak Pemko merencanakan itu untuk semacam hall ya, aula, ruang pertemuan, semacam convention center itu. Nah, mungkin nanti sesuai dengan peruntukannya, karena kita juga butuh convention center, maka mungkin kita bangun untuk convention center itu. Di samping kita sudah punya labor keagamaan, kita sudah punya bangunan asrama, dan juga tentunya Islamic Center yang berada di sebelah kita itu juga bisa kita manfaatkan untuk kita siswa. Gimana nih pendapat Bapak tentang yang MAN lainnya kan itu satu induk Pak. Nah, MAN kita berbeda. Ada cabangnya gitu Pak. Menurut Bapak gimana tuh perbedaannya dari MAN yang lain sama MAN kita? Ya, mungkin yang pertama ya, karena kita mendapat kesempatan dari Pemko, ya kan, sebenarnya semua MAN PK itu bergabung dengan MAN induknya atau MAN regulernya. Nah, satu-satunya di Indonesia MAN PK yang berpisah ya, yang dipisahkan antara MAN PK dengan MAN regulernya itu adalah kita. Nah, ya karena itu tadi, ya, karena peluang, karena pintu yang dibukakan selebar-lebarnya oleh pihak Pemko kepada kita. Di samping mereka juga ingin menjadikan MAN PK nasional ini sebagai ikonnya Kota Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Seperti itu. Jadi kita patut bangga Pak Ya, sangat berbangga sekali kita dengan apa yang telah diberikan oleh Pemko. Mungkin kita berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Wakil Wali Kota, kepada Bapak Ketua DPRD beserta anggota. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Benar sekali. Kita diberikan perhatian lebih gitu dari pemerintah gitu ya Pak. Ya, Salah alhamdulillah. satunya Alhamdulillah. Kita diberikan perhatian lebih oleh Pemda dan kita juga nanti akan diberikan perhatian lebih oleh Kemenak Pusat dalam bentuk penganggaran nantinya. Nah Pak, kalau untuk sarana dan prasarana di MAN 2 ini kan sudah Bapak sudah lihat nih Ya. gedung-gedung dan peralatannya menunjang PBM. Apakah sudah layak? Menurut Bapak, apakah sudah layak atau bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya ya, apa yang sudah kita miliki hari ini, sarana yang ada, bangunan dan semua yang kita miliki itu sudah luar biasa sekali. Saya sampai di sini cukup terkejut ya, ternyata kita punya bangunan megah-megah seperti ini. Kemudian kita punya peralatan-peralatan yang canggih-canggih ya. Mari kita punya Smart TV. Iya. Ya, kita punya 2 unit Smart TV itu cukup luar biasa yang harganya cukup mahal. Kita punya. Jadi sebenarnya untuk kondisi hari ini apa yang kita miliki ini sudah luar biasa sekali. Tetapi di balik itu tentu kita ingin kesempurnaan. Maka mungkin apa yang sudah ada ini pertama mungkin kita akan tingkatkan lagi, kembangkan lagi untuk kemajuan madrasah ke depan dan kita rawat seperti itu kira-kira. Kalau untuk prasarana dari segi untuk PBM nih Pak, pembelajaran kira-kira sudah mencukupi kriteria dalam PBM atau belum Pak gitu? Ya, untuk sarana pembelajaran mungkin yang kita miliki hari ini, kalau untuk sesuai standar itu sudah memenuhi. Sudah lah ya? Sudah memenuhi dengan apa yang dibutuhkan gitu kan. Mungkin dengan rasio siswa kita 1.000 lebih, maka dengan apa yang kita miliki hari ini itu sudah memenuhi standar. Tapi tidak ada salahnya apa yang sudah kita miliki itu kita tingkatkan lagi kan, untuk bagaimana supaya madrasah ini lebih berprestasi lagi seperti itu. Kalau bisa lebih lagi Pak ya? Ya, Lebih dari standar. lebih dari standar. Insya Allah Pak ya.
Tentunya kedepannya Bapak di sini pasti punya program untuk Ya. meningkatkan kualitas madrasah kita, Pak. Ya. Boleh tahu Pak apa aja program Bapak? Mungkin yang pertama saya akan mencoba untuk bagaimana supaya madrasah ini berjalan didukung penuh oleh sistem manajemen yang bagus, ya kan? Mungkin semenjak daripada administrasinya bagaimana, pembagian tugasnya bagaimana. Kenapa demikian? Karena al-haqqu bilan nizam sayaqlibuhul batil bin nizam, gitu kan? Kebenaran itu kebenaran yang tanpa diatur itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur, gitu. Nah, jadi kita tinggal bagaimana kita mengatur yang sudah ada. Semua ini sudah teratur, gitu kan. Cuman lebih kita atur lagi supaya lebih maju lagi, gitu. Nah, bagaimana supaya Mandua ini namanya tetap harum di nasional. Karena kita punya PR berat. PR kita adalah kita sudah terlanjur terkenal. Terlanjur terkenal. Ya, kita terlanjur terkenal, maka kita punya tanggung jawab moral yang sangat besar bagaimana supaya keterkenalan kita itu tetap ada. Jangan nanti hilang begitu saja, kan seperti itu. Dan saya yakin dengan SDM yang kita miliki, ada guru-guru yang hebat-hebat, ada bagian administrasi yang hebat-hebat, dan siswa-siswa kita yang cukup bisa kita banggakan, maka insya Allah nama harum kita nanti akan tetap bisa kita pertahankan. Amin. Kalau boleh tahu nih Pak, contoh program yang misalnya bakalan Bapak lakukan nanti ke depannya untuk madrasah kita ini, apa itu Pak? Ya. Salah satunya. Yang pertama mungkin bahwa administrasi sekolah itu menjadi penunjang pokok untuk kelancaran sebuah sekolah. Maka di sini kita bagaimana maksimalkan fungsi administrasi sehingga guru bisa mengajar dengan tenang, siswa bisa belajar dengan nyaman. Itu target kita. Gitu. Salah satunya di administrasi. Di Pak, ya? administrasi. Kalau untuk sumber daya SDM kita di madrasah kita ini sudah mencukupi atau gimana Pak? Ya. Kalau sesuai dengan aturan untuk bagian administrasi sebenarnya dari rasio jumlah siswa, rasio jumlah guru, maka kita masih kurang. Masih kurang, Pak, kekurangan. Cuman mungkin karena SDM yang ada ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mungkin multi talenta, serba bisa, maka apapun sampai hari ini bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun dalam kondisi kita kekurangan tenaga seperti itu. Walaupun kekurangan, tapi SDM kita Ya, melebihi. alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian nih Pak, kan tadi sudah dijelaskan program-program Bapak, salah satunya juga sudah dicontohkan gitu. Ya. Nah harapan nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk madrasah kita ini gitu. Ya. Harapannya Pak. Apa harapan Bapak? Mungkin harapan saya yang pertama bahwa kita ini adalah satu tim, Ya. ya, seperti sebuah mobil. Apapun itu, sekecil apapun itu, mereka punya peranan penting sebenarnya. Gitu. Maka kalau sebuah tim, maka mereka akan bekerja sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Maka roda dia akan berjalan, mesin dia akan berputar, setir dia akan mengatur kemana arahnya, dan itu semuanya sejalan. Gitu. Nah, saya berharap untuk kedepannya bagaimana kita sebuah tim ini bisa menjaga kerjasama, kekompakan, sehingga tidak ada yang timpang perjalanannya. Gitu. Semua fungsi berjalan sesuai dengan semestinya. Gitu. Guru-gurunya, tenaga administrasinya, pimpinannya, siswanya, semua yang menunjang itu semuanya berjalan sesuai dengan aturannya. Gitu. Kerjasama. Kerjasama itu yang penting sebenarnya. Yang paling penting kerjasama di antara kita, Pak. antara Ya. kita. Kalau cuma satu orang saja yang bersungguh-sungguh dengan kondisi kita yang luar biasa, Iya, tidak bisa apa-apa. tidak bisa apa-apa. Ya, kita contohkan seperti pemain bola yang dianggap paling hebat itu, anggaplah Cristiano Ronaldo, ya kan? Coba kita bayangkan seandainya dia cuma satu orang di lapangan bola, dia mau ngapain? Ya, benar. Ya, dia nggak bisa apa-apa. Kecuali kalau dia bersama dengan timnya, baru dia akan bisa bikin apa saja gitu. Mungkin kita juga seperti itu. Intinya kita bersama, kalau ingin mencapai sesuatu, mencapai bersama itu lebih baik gitu, Pak. Iya. Baik, mungkin sekian dulu, atau ada yang ditanyakan lagi Kak Nia yang masih pengen ditanyakan kepada Bapak kita? Kayaknya udah aja
segitu aja dulu ya. Udah dulu kan? Iya. Ya, mungkin lain waktu ada pertanyaan-pertanyaan dari berbagai mungkin penonton ada yang ingin ditanyakan, nanti kita berikan pertanyaan kepada Bapak. Iya. Oke. Baiklah penonton setia TV Mandua Ketapang Panjang, itulah bincang-bincang hangat kita dengan Bapak Isnul Basir selaku Kepala Urusan Tata Usaha Mandua Ketapang Panjang. Mungkin beberapa yang telah disampaikan beliau seperti program-program dan harapan-harapannya itu dapat menunjang kebaikan ke depannya untuk madrasah kita ini. Betul kan ya? Iya, benar Terima kasih sekali. Bapak ya. Baiklah, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya dengan acara yang sama, yaitu Kursi Kupas Profesi, memberikan informasi dari hati nurani, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang lebih menarik berikutnya gitu. Sekian dulu dari kami, saya sendiri Iqbal Maulana Sardi. Dan saya Gusnia Paramita. Kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.